Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya sendiri Inka Emratul Nabila, NIM 21621019. Dan saya Mirta Siswana, NIM 21621027. Di sini kami akan membahas mengenai pemikiran filsafat Islam Ibnu Sina. Yang pertama, mengenai biografi Ibnu Sina. Nama lengkap Ibnu Sina adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina. Ia dilahirkan di desa Aksyanah dekat Bukhara, Transoknia atau Persia Utara pada 370 Hijriah. Ayahnya berasal dari kota Balak, kemudian pindah ke Bukhara pada masa Raja Nu Ibnu Mansur dan diangkat menjadi raja sebagai penguasa di Karmaistan, satu wilayah dari Bukhara. Di kota ini, ayahnya menikahi Satarah dan mendapat 3 orang anak, yaitu Ali, Husain atau Ibnu Sina, dan Muhammad. Pada akhir hayat Ibnu Sina, ia menjadi guru filsafat dan dokter di Isfahan dan meninggal di Hamadan pada 428 Hijriah dalam usia 57 tahun. Diberitakan, penyakit perut mah yang membawa kematiannya sebagai dampak dari kerja kerasnya untuk negara dan ilmu pengetahuan. Di antara guru yang mendidiknya ialah Abu Abdullah Al-Natili dan Ismail Sang Zahid. Bahkan secara tidak langsung Ibnu Sina berguru kepada Al-Farabi. Langsung dalam usia 10 tahun ia mampu menghafal Al-Quran, sebagian besar sastra Arab, dan ia juga hafal kitab metafisika karangan Aristoteles setelah dibacanya sebanyak 40 kali. Pada usia 16 tahun ia telah banyak menguasai ilmu pengetahuan, sastra Arab, fikih, ilmu hitung, ilmu ukur, dan filsafat. Saat usianya 17 tahun ia telah memahami seluruh teori kedokteran. Keberhasilannya dalam mengobati Pangeran Ibnu Mansur, Ibnu Sina diberi kebebasan belajar di perpustakaan istana, yaitu Kutub Kana. Hal itu menjadi modalnya untuk menulis buku pertamanya tentang psikologi menurut metode Aristoteles dan dipersembahkan untuk Sultan Nu Ibnu Mansur. Buku itu sendiri berjudul Hadiah Al-Rais ila Al-Amir, yang berarti hadiah Ibnu Sina kepada Amir. Selanjutnya, karya-karya Ibnu Sina. Yang pertama, Al-Sifa atau penyembuh. Yang kedua, An-Najah atau penyelamat. Yang ketiga, Al-Kanun fi Al-Tif. Yang keempat, Al-Isyarat wal Al-Tanbihat atau isyarat dan peringatan. Yang kelima, Al-Hikmah Ar-Rubiyah. 6. Hidayah Al-Rais Al-Amir. 7. Risalah fi Al-Kalam Al-Nafs Al-Mitikiyah. Dan yang terakhir, Al-Mantiq Al-Masyrikin. Selanjutnya, pemikiran filsafat Islam Ibnu Sina. Yang pertama, metafisika. Yang kedua, al-taufiq antara agama dan filsafat. Yang ketiga, jiwa. Dan yang terakhir, tasawuf. Pertama yaitu metafisika. Bagi Ibnu Sina, metafisika adalah ilmu tentang keagamaan. Dalam ontologi wujud Ibnu Sina, Tuhan adalah sebab pertama dari segala yang ada. Filsafat ketuhanan berurusan dengan pembuktian kebenaran adanya Tuhan yang didasarkan pada penalaran manusia. Tentang sifat-sifat Allah, Ibnu Sina juga menyucikan Allah dari segala sifat yang dikaitkan dengan esensinya karena Allah Maha Esa dan Maha Sempurna. Ibnu Sina juga berpendapat bahwa ilmu Allah hanya mengetahui yang universal atau kuli di alam dan ia tidak mengetahui yang parsial. Ungkapan ini dimaksudkan Ibnu Sina bahwa Allah mengetahui yang parsial di alam ini secara tidak langsung, yaitu melalui zatnya sebagai adanya alam. Ibnu Sina dalam membuktikan adanya Tuhan atau isbat wujud Allah dengan dalil wajib al-wujud dan mungkin al-wujud mengesankan duplikat Al-Farabi. Selanjutnya, 3 tingkatan filsafat wujud menurut Ibnu Sina. Yang pertama, wajib al-wujud, esensi yang tidak dapat atau tidak mesti mempunyai wujud. Di sini, esensi tidak bisa dipisahkan dari wujud. Keduanya adalah sama dan satu. Esensi tidak dimulai dari tidak ada, kemudian berwujud, tetapi ia wajib dan mesti berwujud selama-lamanya. Selanjutnya, mukmin al-wujud, esensi yang boleh mempunyai wujud dan boleh tidak berwujud. Jenis mukmin ini mencakup semua yang ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mumtani al-wujud, esensi yang tidak dapat mempunyai wujud seperti adanya kosmos lain di samping kosmos yang ada.
selanjutnya yaitu al-tawfiq antara agama dan filsafat. Ibnu Sina juga mengusahakan pemaduan atau rekonsiliasi antara agama dan filsafat. Menurutnya, nabi dan filosof menerima kebenaran dari sumber yang sama, yaitu malaikat Jibril yang disebut akal ke-10 atau akal aktif. Perbedaannya hanya terletak pada cara memperolehnya. Bagi nabi, terjadinya hubungan dengan malaikat Jibril melalui akal material yang disebut hats atau kekuatan suci kudsiyat. Sedangkan filosof melalui akal mustafat. Ibnu Sina juga memberikan ketegasan tentang perbedaan antara para nabi dan filosof. Menurutnya, nabi adalah manusia pilihan dan tidak ada peluang bagi manusia lain untuk mengusahakan dirinya menjadi nabi. Sedangkan filosof menurut Ibnu Sina ialah manusia yang mempunyai intelektual yang tinggi dan tidak bisa menjadi nabi. Selanjutnya, jiwa. Untuk membuktikan adanya jiwa, Ibnu Sina mengajukan beberapa argumen, yaitu 1. Argumen psikofisik, 2. Argumen aku dan kesatuan fenomena psikologis, 3. Argumen kontinuitas, dan 4. Argumen manusia terbang di udara. Ibnu Sina mendefinisikan hakikat jiwa dengan johar rohani. Definisi ini mengisyaratkan bahwa jiwa merupakan substansi rohani, tidak tersusun dari rohani dan materi-materi sebagaimana jasad dan tubuh. Kesatuan antara keduanya hanya bersifat eksiden. Hancurnya jasad tidak membawa pada hancurnya jiwa atau roh. Menurut Ibnu Sina, jiwa manusia berbeda dengan tumbuhan dan binatang yang hancur dengan hancurnya jasad. Jiwa manusia akan kekal dalam bentuk individual yang akan menerima pembalasan atau kulut jiwa. Jiwa adalah baharu atau kudus karena diciptakan punya awal dan kekal, tidak punya akhir. Dalam hal jiwa, Ibnu Sina membagi menjadi 3 tingkatan, yaitu pertama, jiwa tumbuhan. Jiwa tumbuh-tumbuhan memiliki 3 daya, makan, tumbuh, dan berkembang biak. Jadi, jiwa pada tumbuh-tumbuhan hanya berfungsi untuk makan, tumbuh, dan berkembang biak. Kedua, jiwa hewan. Jiwa hewan mempunyai 2 daya, yaitu gerak al-mutaharikat dan menangkap al-mudrikat. Daya menangkap atau al-mudrikat terbagi menjadi 2 bagian, yaitu menangkap dari luar, al-mudrikat min al-kharij, dan panca indera, dan menangkap dari dalam, al-mudrikat min dakil, dengan indera-indera batin atau al-hawas al-batinat. Yang ketiga yaitu jiwa manusia. Jiwa manusia yang disebut juga al-nafs al-natikot mempunyai 2 daya, yaitu praktis al-amilat dan teoritis al-alimat. Daya praktis hubungannya dengan jasad, sedangkan daya teoritis berhubungannya dengan hal-hal yang abstrak. Ibnu Sina dalam menetapkan kekalnya jiwa memiliki beberapa referensi dalil. Yang pertama, dalil al-insfal, yaitu perpaduan antara jiwa dan jasad bersifat aksiden. Masing-masing unsur mempunyai substansi tersendiri dan berbeda antara satu dan lainnya. 2. Dalil al-basat, yaitu jiwa adalah juhur rohani yang hidup selalu dan tidak mati. 3. Dalil al-musabbat, dalil bersifat metafisika, jiwa manusia dengan filsafat emanasi, bersumber dari akal fa'al, akal 10 sebagai pemberi segala bentuk. Dan terakhir yaitu tasawuf. Mengenai tasawuf, menurut Ibnu Sina tidak dimulai dengan zuhud, beribadah dan meninggalkan keduniaan sebagaimana yang dilakukan orang-orang sufi sebelumnya. Ia memulai tasawufnya dengan akal yang dibantu oleh hati. Mengenai bersatunya Tuhan dengan manusia atau bertempatnya Tuhan di hati, di diri manusia tidak diterima oleh Ibnu Sina, karena manusia tidak bisa langsung ke Tuhannya, tetapi melalui perantara untuk menjaga kesucian Tuhan. Ia berpendapat bahwa tingkat kebahagiaan itu tidak tercapai kecuali perhubungan antara manusia dan Tuhan saja, karena manusia mendapat sebahagian pancaran dari perhubungan tersebut. Pancaran dan sinar ini tidak langsung keluar dari Allah, melainkan melalui akal fa'al. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.